Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Andriansyah, kelas 12 3A 28. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alipia Febiana, NIM 12190568. Saya berasal dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nista Arianti. Saya dari kelompok 3 dan saya dari kelas 12 3A 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alamsyah, anggota dari kelompok 3 dari kelas 12 3A 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, saya dari kelompok 3 kelas 12 3A 28. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul tentang perancangan aplikasi berbasis web, booking tiket bioskop online. Nah, bagaimana sih kelanjutannya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen mata kuliah Bapak Diki Prayudi MM. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Rifki, Nasruddin, Nisa, Ridwan, dan Alifia. Nah, judul proyek kami yaitu perancangan aplikasi berbasis web, yaitu tiket bioskop online atau Cinema 21. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Teman-teman tahu dong, ketatnya persaingan dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang ada menuntut suatu sistem yang lebih baik, cepat, dan handal dalam menyelesaikan masalah. Dan keinginan masyarakat tersebut pun untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga mendorong pesatnya kemajuan teknologi. Next. Jadi teman-teman, bioskop adalah sebuah sarana hiburan masyarakat untuk menonton film-film terbaru dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat sangat antusias sekali akan kehadiran bioskop tersebut. Setiap hari bioskop selalu dipenuhi oleh pengunjung yang akan menonton film-film terbaru yang ada. Dan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, berbagai fasilitas di bioskop pun terus ditingkatkan. Namun, perusahaan bioskop masih memiliki kendala dalam proses pembelian tiket bioskop. Tidak jarang pelanggan harus mengantri lama untuk membeli tiket, apalagi ketika film-film baru favorit yang ditayangkan. Baik, yang selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu teman saya yang bernama Rifki Alamsyah. Oke, terima kasih kepada rekan saya Alifia. Di sini saya akan melanjutkan dari latar belakang. Bioskop adalah sebuah sarana hiburan masyarakat untuk menonton film-film terbaru dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat sangat antusias sekali akan kehadiran bioskop tersebut. Setiap hari bioskop selalu dipenuhi oleh pengunjung yang akan menonton film-film terbaru yang ada. Dan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, berbagai fasilitas di bioskop pun terus ditingkatkan. Namun, perusahaan bioskop masih memiliki kendala dalam proses pembelian tiket bioskop. Tidak jarang, pelanggan pun mengantri lama untuk membeli tiket, apalagi ketika film-film baru favorit yang ditayangkan. Oke, next. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah bagi para pelanggan untuk melakukan proses pemesanan tiket bioskop, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membuat pelanggan dapat memesan dan membeli tiket bioskop tanpa harus mengantri lama dan bisa meminimalisir kehabisan tiket tersebut. Dengan aplikasi berbasis web ini, para pelanggan bisa membayar tiket tanpa harus mengantri dan dapat dilakukan secara online. Sebagai media pembuatan mockup aplikasi berbasis web tersebut, kami menggunakan software Adobe Photoshop CS6. Pada aplikasi ini juga terdapat beberapa menu yang akan mempermudah bagi para pelanggan atau user bioskop Cinema 21, yaitu sebagai berikut. Oke, next. Nah, ini adalah menu yang ada pada user. Ada registrasi, ada login, home, daftar film, film terbaru, genre film, katalog film, pemesanan tiket, serta pembayaran berupa transfer lewat bank yang sudah tersedia dan bisa bayar langsung di tempat tersebut. Oke, next. Selain menu pada user, di sini juga ada menu pada admin. Apa saja yang tersedia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada login admin, yang kedua ada menu notifikasi, kemudian dashboard, ada daftar film, detail film, data member,
data pesanan, laporan, dan yang terakhir yaitu logout. Oke, next. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Nisa Arianti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ricky. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari aplikasi berbasis web booking tiket bioskop online. Yang pertama, mempermudah pemesanan atau pembelian tiket karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, membuat para pelanggan menjadi lebih praktis dalam melakukan pemesanan atau pembelian tiket bioskop. Yang ketiga, bisa melihat daftar-daftar film terbaru. Yang keempat, mengurangi antrian dan dapat meminimalisir tidak kebagiannya tiket tersebut. Yang kelima, menjadi alternatif yang sangat efisien mengenai cara pemesanan tiket apabila tidak dapat secara langsung ke loket tiket bioskop tersebut. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Metode pemesanan tiket bioskop secara online ini bertujuan untuk memudahkan dan para penikmat film dalam hal pembelian tiket. Proyek ini juga diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk membuat sebuah inovasi atau bahkan perkembangan dalam rangka meringankan dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan dengan aplikasi berbasis web. Proyek ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pembuatan atau perancangan sebuah aplikasi pemesanan tiket online berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat merasakan sebuah manfaat berupa kemudahan dan proses lebih praktis ketika akan memesan sebuah tiket. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ridwan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nisa Arianti yang sudah memberikan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan konsep atau activity diagramnya. Jadi di sini konsep penyusunan aplikasi booking tiket online dibagi menjadi dua pengguna, yaitu admin dan user atau pelanggan. Nah, alur kerjanya digambarkan dalam sebuah activity diagram. Nah, seperti gambar yang ada di kanan ini. Jadi activity admin ini seperti ini, kita memulai program, terus admin memilih data film. Selanjutnya sistem akan menampilkan data film. Nah, jika data film itu tidak ada, maka admin akan menginput data film. Selanjutnya data film disimpan, ada validasi di sana. Nah, jika ada data file yang kosong, maka lanjut ke menampilkan data film lagi. Kalau misalkan data film itu kosong, maka input lagi. Nah, jika kalau misalkan data film itu ada, maka masuk ke edit data film. Jadi data filmnya bisa diedit. Setelah diedit, simpan. Nah, sama seperti halnya tadi input, kalau misalkan ada data yang kosong, jadi masuk ke data film lagi. Kalau misalkan data udah komplit, data tersimpan, lalu selesai. Nah, berikutnya activity dari user. Nah, di sini user memulai program lalu memilih film yang akan ditonton. Nah, selanjutnya user memilih kursi. Nah, di sini kalau misalkan kursi masih ada, maka transaksi itu akan disimpan. Tetapi kalau misalkan kursi itu masih kosong, maka batal transaksi. Nah, kalau misalkan kursi ada lalu disimpan, lalu sistem akan menampilkan jumlah tiket yang akan dibeli, lalu si member akan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, terus melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah konfirmasi, sistem akan menyimpan konfirmasi dan terus menampilkan data yang telah terkonfirmasi. Setelah itu, si member atau user akan menyelesaikan transaksi. Setelah menyelesaikan transaksi, tiket yang dipesan akan di-print. Nah, si sistem menampilkan data yang di-print. Jadi akan menampilkan tiket yang akan di-print itu lalu selesai. Nah, berikutnya mockup. Mockup disebut sebagai visual sebuah konsep desain atau juga bisa disebut gambaran nyata, rancangan produk sebuah ide seperti wujud aslinya. Mockup bisa dibuat dengan mengandalkan kertas dan pena. Namun juga bisa dibuat secara modern menggunakan aplikasi atau software yang sudah ada seperti Photoshop, Corel, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mockup admin. Nah, di admin ada yang namanya login. Nah, mockup loginnya seperti ini. Pertama, admin harus melakukan login dengan cara memasukkan email dan password admin tersebut. Setelah itu langsung mengklik login dan akan mengarah ke halaman berikutnya. Jadi setelah membuka program akan dihadapkan tampilan login. Setelah login akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya itu adalah dashboard admin yang ada di sebelah kanan layar. Jadi di sini setelah login, admin akan langsung masuk ke halaman utama admin dan masuk ke menu dashboard, di mana di sana terdapat 3 menu utama, yaitu menu film, member, dan pesanan.
Dan di sana juga terdapat menu icon notifikasi sebagai tanda bahwa misalkan ada yang membeli tiket bioskop dan ada ikon profil admin di sini. Nah, berikutnya ada mockup menu film. Nah, ketika sudah mengklik, maka akan diarahkan ke halaman di atas. Terdapat yang di atas sebelah kiri ya. Nah, terdapat sebuah daftar film yang ada di bioskop tersebut dan ada tombol-tombol aksi yaitu edit, hapus, dan detail sebagai informasi film tersebut. Nah, yang di sebelah kanannya ada detail film. Nah, setelah yang tadi di menu film mengklik detail, maka akan diarahkan ke detail film, yaitu seperti ini gambarnya. Nah, untuk detail film yaitu detail dari film yang kita klik detailnya. Misalkan di sini ada sebuah film, nah terdapat foto dari film tersebut, ada judul, genre, tahun, dan lain sebagainya. Jadi ini menerangkan sebuah detail dari film-film itu. Nah, berikutnya ada menu member. Nah, di menu member ini terdapat sebuah daftar member atau user yang membeli tiket film bioskop tersebut. Dan ada beberapa tombol aksi sama seperti di menu film, yaitu edit untuk mengedit dan hapus untuk menghapus, dan juga ada seperti yang tadi ada detail, yaitu untuk menampilkan informasi lengkap yaitu tentang data-data member tersebut. Nah, berikutnya di sebelah kanannya juga ada detail member. Detail member sama halnya seperti detail film, ada foto, cuman di sini bedanya informasinya saja, ada nama, nomor telepon, email, alamat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan kepada rekan saya Rifki untuk melanjutkan mockup yang saya jelaskan tadi. Silahkan Rifki. Terima kasih kepada Ridwan. Di sini saya akan melanjutkan apa saja yang ada pada mockup admin. Lanjutannya yaitu ada menu pesanan ya. Di dalam menu pesanan ini terdapat sebuah data ya, berupa pembeli, daftar film yang dibeli, dan jumlah tiket film tersebut. Dan ada beberapa tombol aksi seperti edit dan hapus. Selain itu, kemudian ada juga mockup daftar film seperti yang ada di layar kanan saya. Oke, di daftar film ini juga terdapat sebuah tabel ya, yang isinya itu ada judul, ada harga tiket, ada stok tersisa, ada tiket terjual, dan ada beberapa tombol aksi seperti edit guna untuk mengedit data. Misalnya ada salah satu tiket yang terjual dan si admin dapat mengubah atau mengedit data pada kolom stok tersisa dan tiket terjual, dan ada juga tombol hapus lain yang edit. Oke, next ya. Kemudian ada menu data pesanan. Pada halaman ini menu data pesanan juga sama seperti di halaman daftar member lain ya. Di halaman menu data pesanan ini juga terdapat data mulai dari nama pembeli, judul film, jumlah tiket, harga tiket, total, dan beberapa tombol aksi yaitu edit dan hapus. Kemudian di sisi kanan juga ada yaitu menu laporan. Oke, di mockup menu laporan ini terdapat data-data yang lebih lengkap dari halaman-halaman sebelumnya. Di halaman tersebut terdapat laporan pemesanan tiket bioskop dari mulai nama pembeli sampai total pembelian dan pemesanan. Untuk selanjutnya ada menu logout atau keluar, di mana akan langsung mengarah ke awal atau yang disebut halaman login. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Nasruddin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rifki atas penjelasannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu mockup pengguna kedua, yaitu mockup user ataupun pelanggan ya. Di sini ada beberapa mockup seperti halaman login dan registrasi. Di halaman login tersebut sama halnya seperti halaman login pada admin. Si user bisa langsung login ketika si user sudah memiliki akun. Nah, dan ketika si user tidak memiliki akun, maka si user harus membuat akun itu tersendiri dengan cara mengklik create new akun. Di sini akan diarahkan ke menu registrasi. Lalu si user dapat mengisi di menu registrasi ini di halamannya beberapa form yang harus diisi. Setelah diisi semua, maka si user klik tombol, di sana ada tombol registrasi ya, dan otomatis si user dapat atau si user bisa mendapatkan akun dan memiliki akun untuk login ke aplikasi booking tiket bioskop ini. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu ada mockup home user dan katalog film. Setelah user melakukan registrasi dan login, maka user akan langsung masuk ke dalam halaman home.
Di halaman home tersebut terdapat beberapa fitur, yaitu seperti sidebar, menu seperti genre film, film terbaru, logout, profile user, dan terdapat daftar film. Di daftar film tersebut terdapat gambar film dan katalog film. Seperti teman-teman lihat di sini ada daftar film, gambarnya seperti yang ada tertera di sini, yaitu gambar Dilan ya contohnya, dan juga ada katalog film. Dan untuk menu film terbaru itu sama halnya seperti halaman ini, halaman home ini, akan tetapi perbedaannya dari menu dari filmnya, di menu film terbaru itu ada film-film terupdate dan atau film-film terbaru. Yang selanjutnya yaitu ada katalog film. Di katalog film ini contohnya sama seperti detail film ya. Di sini ada detailnya dari mulai tanggal tayang sampai harga tiketnya. Nah, dan untuk si user, kalau misalkan si user berminat atau berminat untuk memesan tiket dari film tersebut, maka si user bisa langsung klik pesan tiket. Dan kalau si user ingin kembali ke menu home, di sini ada tombol kembali dan tinggal klik dan akan diarahkan ke menu home ya. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada genre film. Di sini ada beberapa genre. Yang pertama action, romance, horror, komedi, Jepang dan Korea. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Sebagai contoh di sini si user itu mengklik genre romance, maka film yang akan muncul yaitu film-film yang bergenre romance tersebut. Seperti contohnya yang ada di sini. Yang selanjutnya yaitu ada menu pemesanan tiket ya teman-teman. Kan tadi ada di katalog ada pesan tiket. Nah, itu akan diarahkan langsung ke sini yaitu ke menu pemesanan tiket. Di menu pemesanan tiket itu ada beberapa detail ya, seperti judul film yang dibeli, terus harga tiket, per tiketnya berapa, terus ada jumlah tiket sesuai dengan kebutuhan user. Kalau misalkan si user membeli 2, 3 dan seterusnya itu terserah. Terus di sini juga ada pilih nomor kursi, di mana di sini ada keterangan kalau misalkan warna hijau berarti kursi kosong dan warna merah berarti kursi terisi. Dan silahkan si user itu harus memilih kursi yang warna hijau atau kursi yang masih kosong. Setelah itu di sini ada metode pembayaran seperti teman-teman lihat di sini ada via transfer dari bank yang sudah tertera, terus dan ada bayar di tempat. Dalam artian bayar di tempat tersebut si user itu langsung nanti membawa bukti pembayarannya ke loket bioskop tersebut. Oke, next. Nah, teman-teman di sini ada bukti pesanan. Di halaman ini ada beberapa detail dari pesanan ataupun sebagai bukti ya. Di sini terdapat dari mulai nama pemesanan sampai metode pembayaran yang dilakukan oleh si user. Nah, ketika si user sudah mengklik beli tadi di menu pesanan, di sini si user wajib mencetak bukti pesanan bahwa si user tersendiri sudah melakukan transaksi. Gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan si usernya yang memilih metode pembayarannya itu lewat via bayar di tempat gitu, via COD ya, maka wajib si user itu memilih atau mencetak bukti pesanan itu dan akan langsung diserahkan nanti kalau misalkan si user berangkat ke si bioskopnya, langsung diserahkan buktinya kepada pihak loket yang ada di bioskop tersebut. Oke, gitu ya teman-teman, bisa dilihat untuk lebih jelasnya lagi. Oke, next. Nah, begitulah teman-teman mengenai proyek perancangan aplikasi berbasis web booking tiket online dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 kelas 12 3A28. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai kekurangan yang ada di kelompok kami, mengenai misalkan dari cara penyajian slide-nya juga, terus cara pemaparan dan ada suara-suara bising-bising yang lainnya. Kami mohon maaf sekali ya teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.